Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS Sosiologi Hukum yang akan mempresentasikan tentang General Review dengan beranggotakan Siti Dwi Nurjanah dengan NIM 202111367, Ira Ismawati dengan NIM 202111371 dan Ayu Anggraini dengan NIM 202111372. Sosiologi. Agusti Kom dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi, yang mana sosiologi berasal dari bahasa Latin "socius" yang berarti teman atau sesama, dan kata logos dari bahasa Yunani yang berarti cerita. Sosiologi hukum. Menurut Sujono Soekarto, sosiologi ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menguraikan atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala yang terjadi lainnya. Sosiologi hukum Islam. Menurut Nasrullah, sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum Islam yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Persamaan makna antara akal dan wahyu pada proses diterimanya informasi oleh akal manusia. Wahyu meskipun bersumber dari Tuhan, namun disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah untuk difahami oleh akal manusia. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara kesatuan dan keragaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam dengan agama antara otoritarisme dan liberalisme. Sedangkan liberalisme menangkap permasalahan zaman yang semakin berkembang yang harus melakukan penafsiran dan mencari makna yang terkandung dalam teks. Manusia menggunakan akalnya untuk menafsirkan. Tarik-menarik antara idealisme dan realisme hukum Islam. Hukum Islam dalam pandangan idealisme yaitu bahwasannya sebuah realitas harus tunduk pada hukum. Layaknya seorang yang memiliki karakter atau keinginan yang ideal, maka apa yang menurut akalnya harus sesuai dengan yang diperintahkan. Maka harus begitu, sehingga itulah yang kemudian antara idealisme dan realisme masih bertentangan. Selanjutnya, hubungan antara hukum dan moral dalam hukum Islam. Yang pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Dan yang ketiga, hukum dan moral sama-sama memiliki kaidah yang mengatur tingkah laku manusia, serta bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, hubungan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam mempunyai stabilitas dan juga perubahan dalam penerapannya di masyarakat. Jika hukum Islam yang dikaji doktrinnya dengan teori-teori hukumnya. Hukum Islam pada zaman Nabi. Pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Kedua, penetapan hukum Islam dilakukan dengan bertahap. Ketiga, tidak memberikan beban berat kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Keempat, Nabi Muhammad SAW adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan suatu hukum. Dan yang terakhir, ijtihad Nabi hanya pada permasalahan-permasalahan dalam masalah keduniaan. Hukum Islam pada zaman sahabat. Secara periodik dibagi menjadi 4 periode, yaitu Abu Bakar, periode Umar bin Khattab, periode Utsman bin Affan, dan periode Ali bin Abi Thalib dengan bersumber pada Al-Quran, Sunnah atau Al-Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma sahabi atau ijtihad kolektif dan rai'i. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu periode hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Mazhab merupakan suatu dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengintimbatkan hukum Islam.
yang mana diketahui bahwa mustahid di sini sebagai menjadi beberapa golongan. Hal ini mungkin saja dikarenakan oleh perbedaan lokasi ketika suatu ketetapan hukum ditetapkan. Perbedaan prinsip menentukan hukum, syariat, perbedaan pemahaman terhadap nas yang ada, dan masih banyak lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan imam besar mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, yang mana dari setiap imam ini memiliki pemikiran hukum yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan hukum syara juga yang berbeda. Selanjutnya yaitu hukum Islam pada zaman tahlik. Tahlik disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi perkembangan fikih dan paradigma para ulama. Di sini kata talik dari bahasa Arab yang secara bahasa terambil dari kata kiladah yang berarti kalung atau rantai yang dikalungkan pada leher seperti yang dijadikan hiasan bagi wanita, atau rantai yang dikalungkan pada leher binatang sebagai tanda pengenal, ataupun talik dalam pengertian syari atau epitomologi, dan adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga menggunakan dalil. Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 sampai 11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Hal ini di akhir atau penghujung pengetahuan atau dinasti Abbasiyah, sehingga tidak semua faktor-faktor tersebut dapat teridentifikasi oleh para ahli Islam. Maksudnya oleh para ahli hukum Islam. Perkembangan pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu hal yang perlu diapresiasi pada periode ini adalah karya-karya terhadap permusaan dasar-dasar mustahab. Mereka merumuskan dasar-dasar mazhab itu diambil dari fatwa-fatwa dan cara para ilmu menyimpulkan suatu hukum. Kenyataan ini perlu didasari dengan baik agar kita memahami formula teori karakteristik tersebut. Selanjutnya yaitu hukum Islam pada masa zaman modern. Pembaruan Islam dimulai dengan sadarnya umat Islam akan kekuatan dunia barat atau budaya barat. Dalam artian, pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab pertanyaan yang berkeseimbangan di dalamnya. Pembaruan Islam dimulai dengan dasarnya umat Islam yang akan berkekuatan dengan dunia barat. Meskipun demikian, hukum Islam akan tetap mampu merespon persoalan-persoalan baru yang timbul. Berbagai konsekuensi dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Munculnya perbedaan pendapat ini di kalangan intelektual muslim, bahkan timbulnya ketenagaan dan konflik dalam mustahab fikih, serta munculnya pandangan orientasi tentang eksistensi hukum Islam, merupakan salah satu manifestasi adanya ruang gerak dan dimensi ataupun universal pemikiran hukum Islam. Selanjutnya, interaksi antara hukum dan gejala sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu interaksi sosial, merupakan hubungan sosial dinamis menyambut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Selanjutnya, gejala sosial atau masalah sosial timbul dari kekurangan dari diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomi, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan, sehingga menimbulkan setiap masyarakat memiliki norma atau aturan yang bersangkut paut dengan kesejahteraan, penyimpangan atas hal di atas hukum.
sehingga menimbulkan keadaan tidak normal yang dinamakan masalah sosial. Di dalam mengatasi masalah sosial tidaklah perlu semata-mata terlihat aspek sosiologis semata, tetapi juga aspek-aspek lainnya, sehingga memerlukan kerjasama antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada khususnya untuk memecahkan masalah sosial. Selanjutnya yaitu hubungan gejala sosial atau hubungan atau interaksi tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik dalam arti terdapat pengaruh perhubungan sosial terhadap perubahan hukum dan di sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Dalam artian tersebut salah satu kajian penting dalam disiplin hukum sosiologi hukum, hubungan atau interaksi tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik, sehingga dalam masyarakat terjadilah hukum timbal balik antara masyarakat dan pemerintahan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum Islam. Hukum Islam ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi hukum Islam ini disebutkan dalam kajian-kajian barat yang biasa digunakan, yaitu dengan istilah Islamic Law, yang berarti hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata Islamic Law, sering ditemukan bahwa definisinya yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Kemudian dari definisi ini dapat dimengerti bahwa hukum Islam itu tidak mendekat kepada arti al-syariah. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata Islamic Law. Kemudian menurut Iryani dalam bukunya, hukum Islam ini adalah sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini dan mengikat semua pemeluknya. Kemudian yang kedua, pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial ini pernah dikatakan oleh Selo Sumarjan dalam bukunya. Beliau merumuskan bahwasanya perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari sini kami melihat dari berbagai pengertian, dari definisi-definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang selanjutnya kita membahas mengenai dialektika hukum Islam dan perubahan sosial. Ini kami bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan perubahan sosial. Di sini kata perubahan dalam pemahaman kami yaitu pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Ini mengungkapkan keterlibatan Tuhan dan manusia dalam suatu proses terjadinya perubahan. Keterlibatan Tuhan haruslah diartikan dengan suatu keterlibatan yang sesuai dengan hasil ataupun akibat-akibat dari tindakan dan aktivitas manusia itu sendiri. Tindakan dan aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan batasan-batasan ataupun kondisi-kondisi tertentu yang membuka peluang bagi terjadinya suatu perubahan. Kemudian suatu kondisi atau prasyarat perubahan itu terletak pada perubahan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Perubahan tersebut berupa perubahan yang konstruktif
Ada pula yang bersifat destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, dan kemudian mundur dan hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Perubahan semacam ini sudah merupakan sunatullah dan sangat alami. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hukum Islam dan perubahan sosial. Di sini pentingnya memperhatikan perubahan sosial. Ini juga membawa para ulama untuk mempertimbangkan secara serius apa yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan urf sebagai sumber hukum pendukung dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, kajian hukum Islam dalam kaitannya dengan perubahan sosial itu bersifat dinamis. Di sini berpikir dinamis dalam hukum Islam tentu tidak berarti meninggalkan nas Al-Quran dan hadis, karena sikap demikian berarti sekulerasi dan menyesatkan berpikir dinamis. Dalam hukum Islam harus dilaksanakan dengan tetap bertumpu kepada Al-Quran dan hadis sebagai acuan, tetapi dalam waktu yang sama tetap membuka lebar pemahaman yang tentu saja akan terkait erat dengan waktu, tempat, dan suasana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar tujuan ditetapkannya hukum Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.